Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Berhubung materi kelas 12 sudah habis, dan tahun ini SNBT atau UTBK itu sudah tidak ada lagi saintek, jadi kakak akan mencoba membahas tentang materi yang akan diujikan di SNBT ya. Jadi SNBT itu kan nanti terdiri dari TPS dan tes literasi. Nah, jadi kakak mungkin akan bahas tentang TPS-nya ya. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang penalaran umum ya, yaitu penarikan kesimpulan modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Yuk langsung aja kita bahas. Sebelum itu, jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan skip-skip iklannya ya. Jadi ada 3 ya metode dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama ada modus ponen, yang kedua ada modus tollens, dan yang ketiga ada silogisme. Metode yang pertama ada modus ponen, yaitu metode penarikan kesimpulan apabila diketahui ada 2 premis. Nah, premis pertama itu jika P maka Q. Nah, premis keduanya adalah Q. Nah, maka bisa kita simpulkan atau kesimpulannya adalah P. Nah, biar nggak bingung kita lihat contoh soalnya ya. Contoh, jika diterima di Fakultas Kedokteran, maka Lisa akan dibelikan mobil oleh ayahnya. Lisa diterima di Fakultas Kedokteran. Nah, maka kesimpulannya apa? A. Lisa tidak dibelikan mobil. B. Lisa dibelikan mobil oleh ayahnya. C. Lisa harus diterima di Fakultas Kedokteran. D. Lisa tidak lulus Fakultas Kedokteran. Atau E. Lisa akan dibelikan mobil setelah lulus. Nah, maka kita tadi lihat ya bahwa di sini ada 2 premis. Nah, premis pertama, jika diterima di Fakultas Kedokteran, maka ini adalah P. Maka Lisa akan dibelikan mobil. Maka Lisa akan dibelikan mobil ini berarti Q. Berarti jika P, maka Q. Premis keduanya, Lisa diterima di Fakultas Kedokteran. Berarti ini juga P. Nah, berarti bisa kita simpulkan ini adalah modus ponen. Nah, di mana kesimpulannya berarti tinggal dicoret yang sama. Ya, jadi kalau misalnya penarikan kesimpulan, gampangnya itu pernyataan yang samanya dicoret. Nah, berarti kesimpulannya adalah Q. Q itu apa? Berarti kesimpulannya Lisa akan dibelikan mobil oleh ayahnya. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Nah, contoh yang kedua. Jika sering terjadi kebakaran hutan, maka kandungan CO2 di udara akan meningkat. Beberapa minggu ini banyak terjadi kebakaran hutan. Nah, berarti kesimpulannya apa nih? Nah, berarti kita tentuin dulu ya. Premis pertama, maka P-nya itu adalah jika sering terjadi kebakaran hutan. Nah, Q-nya adalah kandungan CO2 di udara meningkat. Nah, lalu premis keduanya berarti ini P. Beberapa minggu ini banyak terjadi kebakaran hutan. Maka kesimpulannya adalah yang Q. Kandungan CO2 di udara akan meningkat. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, satu lagi ya, biar makin paham. Nah, pertanyaannya jika ingin menjadi seorang polisi, maka Adit harus lulus tes kesehatan dan lulus tes tinggi badan. Adit adalah seorang polisi. Maka kesimpulannya adalah A. Adit harus lulus tes kesehatan dan lulus tes tinggi badan. B. Adit harus lulus tes tinggi badan. C. Adit menjadi polisi karena lulus tes kesehatan dan tes tinggi badan. D. Adit harus lulus tes kesehatan. E. Adit lulus menjadi polisi. Nah, berarti kita tentukan dulu ya. Berarti ini premis pertamanya. Adit ingin menjadi seorang polisi ini berarti P ya. Lalu Adit harus lulus tes kesehatan dan tes tinggi badan. Maka ini Q. Adit adalah seorang polisi, ini adalah P. Nah, berarti kesimpulannya adalah tinggal dicoret ya yang samanya. Jadi P-nya tinggal coret, kesimpulannya adalah yang Q. Jadi Adit harus lulus tes kesehatan dan lulus tes tinggi badan. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Nah, kenapa nggak yang C? Nah, karena kalau yang C ini di sini ada P-nya juga ya. Adit menjadi polisi ini kan masih P, padahal kesimpulannya kan hanya Q saja ya. Jadi hanya lulus tes tinggi badan dan tes kesehatan. Nah, penarikan kesimpulan yang kedua ada modus tollens, yaitu penarikan kesimpulan di mana diketahui 2 premis atau 2 pernyataan. Yang pertama itu jika P maka Q, dan pernyataan yang kedua adalah ingkaran atau negasi Q, sehingga kesimpulannya adalah ingkaran atau negasi P.
Nah, contohnya, jika Rose rajin berolahraga, maka tubuh Rose akan sehat dan bugar. Tubuh Rose tidak sehat dan bugar, maka kesimpulannya apa? A. Rose rajin berolahraga. B. Tubuh Rose sehat dan bugar. C. Tubuh Rose tidak sehat dan tidak bugar. D. Rose tidak rajin olahraga. E. Rose tidak sehat karena tidak berolahraga. Nah, berarti kita tentukan dulu ya. Untuk pernyataan pertama atau premis pertamanya itu, Rose rajin berolahraga, maka ini P. Maka tubuh Rose akan sehat dan bugar, berarti ini Q. Tubuh Rose tidak sehat dan tidak bugar, maka ini ingkaran atau negasi Q. Sehingga kesimpulannya yang sama dicoret ya kan? Nah, yang sama itu kan Q ya. Jadi Q sama Q ini coret. Nah, tapi karena Q-nya ini kan ada negasi atau ingkaran ya, sehingga kesimpulannya adalah ingkaran dari P atau negasi P. Maka negasi P itu adalah kebalikan dari P berarti ya. Rose tidak rajin olahraga. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Contoh yang kedua, jika guru-guru mengikuti rapat, maka kegiatan belajar mengajar akan diliburkan. Kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan. Maka kesimpulannya adalah A. Guru-guru mengikuti rapat. B. Guru-guru tidak mengikuti rapat. C. Kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan. D. Kegiatan belajar mengajar diliburkan. E. Kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan. Nah, maka kita tentukan dulu ya premisnya. Nah, untuk guru-guru mengikuti rapat, maka ini adalah P. Kegiatan belajar mengajar akan diliburkan, maka ini adalah Q. Premis yang kedua, kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan. Berarti ini negasi Q. Karena kan Q-nya diliburkan, nah ini tetap dilaksanakan, berarti negasi Q ya. Sehingga tadi sama ya, yang sama tinggal dicoret, sehingga kesimpulannya adalah negasi P. Nah, P-nya kan guru-guru mengikuti rapat, berarti negasi P, guru-guru tidak mengikuti rapat. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Contoh yang ketiga, jika suhu di permukaan bumi semakin meningkat, maka gletser di kutub akan mencair. Gletser di kutub tidak mencair, maka kesimpulannya adalah berarti A. Suhu di permukaan bumi meningkat. B. Gletser di kutub tidak terpengaruh suhu. C. Suhu di permukaan bumi tidak meningkat. D. Suhu di permukaan bumi tidak mempengaruhi gletser. E. Gletser di kutub tidak mencair. Nah, berarti kita tentukan dulu ya. Premis pertama, suhu di permukaan bumi semakin meningkat, maka ini adalah P. Gletser di kutub mencair, maka ini adalah Q. Gletser di kutub tidak mencair, maka ini negasi Q. Kesimpulannya, maka negasi P. P-nya adalah suhu di permukaan bumi semakin meningkat, maka negasi P adalah suhu di permukaan bumi tidak meningkat. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Penarikan kesimpulan yang ketiga ada silogisme, yaitu penarikan kesimpulan jika diketahui premis pertamanya itu jika P maka Q, lalu premis keduanya adalah jika Q maka R, nah maka kita bisa simpulkan kesimpulannya adalah jika P maka R. Contoh, yang pertama, jika Jenny rajin belajar, maka Jenny akan bisa mengerjakan soal. Jika Jenny bisa mengerjakan soal, maka Jenny akan lulus ujian. Kesimpulannya, A. Jenny rajin belajar dan mengerjakan soal. B. Jenny bisa mengerjakan soal karena rajin belajar. C. Jika Jenny rajin belajar, maka akan lulus ujian. D. Jika Jenny lulus ujian, maka bisa mengerjakan soal. E. Jenny bisa mengerjakan soal dan lulus ujian. Kita tentukan dulu ya, untuk premis pertama, maka jika Jenny rajin belajar ini adalah P, Jenny bisa mengerjakan soal ini adalah Q. Premis kedua, jika Jenny bisa mengerjakan soal maka ini Q, lalu Jenny akan lulus ujian ini adalah R. Maka yang sama tinggal dicoret ya, jadi Q-nya kan bisa dicoret, sehingga kesimpulannya adalah jika P, maka R. P-nya adalah jika Jenny rajin belajar. R-nya, Jenny akan lulus ujian. Sehingga jawaban yang benar adalah jika Jenny rajin belajar, maka Jenny akan lulus ujian. Jawaban yang benar adalah yang C.
Contoh yang kedua, jika diskusi kelompok telah selesai dilaksanakan, siswa diminta menyerahkan tugas. Jika tugas sudah diserahkan, maka guru akan memberikan penilaian. Kesimpulannya, A. Jika penilaian belum diberikan, maka siswa belum menyerahkan tugas. B. Jika diskusi kelompok telah selesai, maka tugas telah diserahkan. C. Jika tugas telah diserahkan, maka diskusi kelompok telah selesai. D. Jika diskusi kelompok telah selesai, maka penilaian telah diberikan. E. Jika penilaian telah diberikan, maka siswa telah menyerahkan tugas. Nah, maka kita tentukan dulu ya. Premis pertama, jika diskusi kelompok telah selesai dilaksanakan, maka ini adalah P. Siswa diminta untuk menyerahkan tugas, maka ini adalah Q. Jika tugas sudah diberikan, maka ini Q. Guru akan memberikan penilaian, maka ini adalah R. Kesimpulannya, maka yang sama dicoret ya. Sehingga kesimpulannya adalah P maka R. P itu diskusi kelompok telah selesai dilaksanakan, R-nya guru akan memberikan penilaian. Sehingga kesimpulannya, jika diskusi kelompok telah selesai, maka guru akan memberikan penilaian. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Nah, contoh yang terakhir, jika suhu di permukaan bumi meningkat, maka gletser di kutub akan mencair. Jika gletser di kutub mencair, maka tinggi permukaan air laut akan meningkat. Kesimpulannya, A. Peningkatan tinggi permukaan air laut disebabkan mencairnya gletser di kutub. B. Peningkatan suhu di permukaan bumi menyebabkan gletser mencair. C. Mencairnya gletser di kutub disebabkan peningkatan suhu di permukaan bumi. D. Mencairnya gletser di kutub dapat menyebabkan tinggi permukaan air laut meningkat. E. Peningkatan suhu di permukaan bumi menyebabkan peningkatan tinggi permukaan air laut. Oke, maka kita tentukan dulu premisnya. Di premis pertama, suhu di permukaan bumi meningkat, maka ini adalah P. Gletser di kutub mencair, maka ini adalah Q. Gletser di kutub mencair untuk premis kedua ini adalah Q. Tinggi permukaan air laut meningkat, maka ini adalah R. Kesimpulannya, maka tinggal coret yang sama. Kesimpulannya adalah jika P, maka R. P suhu di permukaan bumi meningkat, R tinggi permukaan air laut meningkat. Sehingga kesimpulannya jika suhu di permukaan bumi meningkat, maka tinggi permukaan air laut juga akan meningkat. Sehingga jawaban yang benar adalah yang E. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai penarikan kesimpulan modus ponens, toleransi, dan silogisme. Semoga kalian paham dengan penjelasannya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dukung terus channel Biologi Asik dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel Biologi Asik ya. Dan jangan skip-skip iklannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.